Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Halim selaku Ketua Yayasan Asaidiyah. Kita bisa perkenalan sedikit. Bapak Kiai Haji Abdul Halim Anwar MPD, Ketua Yayasan Asaidiyah Al-Hud yang berada di Desa Kirik, Kecamatan Jopo, Kabupaten Kudus, yang Asaidiyah membidangi pondok pesantren, SMK, aliyah maupun SMP dan sekaligus kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga SMK Asaidiyah bisa mandiri dan sekarang santri sampai. Terima kasih. Oke pemirsa, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita tanya-tanya tentang perekonomian di Asaidiyah Al-Husni. Oke pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Pak Halim selaku Ketua Yayasan Asaidiyah Al-Husni. Saya bisa tanya-tanya sedikit tentang ekonomi pesantren, meliputi semuanya. Saya Bapak Kiai Haji Abdul Halim MPD, selaku Ketua Yayasan di Asaidiyah Al-Hud yang membidangi pesantren, SMK, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadikan pondok pesantren ini bisa mandiri. Karena sebuah keniscayaan kalau pesantren dan pendidikan ini tidak. Karena apa? Sifatnya negara adalah hanya memberikan stimulus kepada dunia pendidikan, lebih-lebih di pesantren. Karena anak-anak di pesantren lebih mudah untuk dikelola, diarahkan, dan sekaligus anak-anak pesantren lebih jujur, lebih mempunyai moral, mempunyai sikap yang tawadu, yang kepada gurunya adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dirikan di pesantren ada BLK, Balai Latihan Kerja, yang alhamdulillah sudah beberapa kali mengadakan kegiatan, sudah beberapa kali juga mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga sudah dirasakan anak-anak bisa mendapatkan pekerjaan sekaligus mempunyai keahlian. Kami juga mengadakan trend-shop, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada anak didik karena kita mempunyai siswa-siswi dan santriwan-santriwati sebanyak kurang lebih 1.500 dan kalau dengan Dewan Guru 1.600. Maka sudah barang tentu kami menyediakan toko atau trend shop supaya kebutuhan yang sifatnya kebutuhan harian maupun kebutuhan pribadi dari guru-guru itu bisa terpenuhi dengan harga yang kompetitif. Kami juga membuat biovlog untuk ikan lele supaya anak-anak ini bisa daya guna, daya serap, dan daya dukung, daya beli, dan sekaligus mempunyai keterampilan langsung apabila anak-anak pesantren nanti pulang. Jadi tidak memerlukan lahan yang begitu luas, tapi bisa optimalkan keuntungan yang. Yang selanjutnya kami juga mengadakan greenhouse yang sekarang mulai diminati yaitu organik agar supaya punya alternatif bahwa pesantren kami punya SMK yang bukan pertanian agro pertanian. Maka kami selaku ketua yayasan mencoba untuk memberikan alternatif petani tapi
tani yang modern dengan peralatan yang modern dan menyenangkan, indah, dan juga bisa ditanam di sudut-sudut rumah kita. Bisa menjadi pemandangan yang bagus dan sekaligus daya guna dan sekaligus hobi-hobi ini kami salurkan dan pasti mempunyai dampak yang kekurangan permodalan. Maka kami alhamdulillah mendapat program yaitu Bank Wakaf Pro, yaitu kita pinjami anak-anak kelompok dan tidak pakai bunga, hanya saja untuk pengembaliannya secara gotong royong, secara pakai renteng, tanggung renteng, sehingga anak-anak ini bisa melakukan ekonomi tanpa ada beban, justru bahkan sekolah, mondok bisa membantu dirinya sendiri, bisa membantu orang tuanya. Apabila nanti sudah keluar dari pesantren mempunyai modal yang bisa modal skill dan sekaligus modal modal finansial. Saya kira itu nanti akan kita tingkatkan. Anak-anak ini mempunyai kegiatan yang visible sekaligus kalau nanti sudah besar bisa bankable. Saya kira itu nanti kita akan arahkan ke KUR supaya bisa memberikan pendanaan lebih besar, bisa 100 juta, 200 juta, 500 juta, sehingga anak-anak ini pulang dari pondok ke mandiri cita-cita kita bahwa pesantren mencetak akhlakul karimah dan sekaligus menciptakan yang jujur, yang amanah. Saya kira itu. Terima kasih anak-anak kepada Dewan Guru maupun staf TU dan karyawan yang ada di Madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasan panjang tentang ekonomi pesantren kita yang insya Allah bermanfaat banget bagi santriwan-santriwati, apalagi santriwan-santriwati kita juga semakin tahun alhamdulillah bertambah. Oke pemirsa, kita kembali ke siaran langsung selanjutnya. Dan saat ini kita akan mengikuti kegiatan perekonomian di pondok pesantren ini. Kita memiliki banyak pengembangan ekonomi pesantren. Antaranya adalah Drensal, BLK atau yang disebut Badan Latihan Kerja, Bioclok, Bank Wakaf Mikro, Pertanian dan Perikanan, Greenhouse, agribisnis, dan lain-lain. Dan sekarang saya sedang berada di Drensal, apa yang bisa disebut nah, Drensal ini juga salah satu bagian penting dari perekonomian pondok pesantren IGI Al-Qusy. Mari kita lihat video. Oke pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Ali Sadikin, SPDI MPD, yaitu yang mencari dari Drensal sendiri. Kita bisa tanya sedikit tentang Drensal itu gimana sih, sama kerjanya tuh buat apa? Oke Pak, saya mau tanya soal Drensal sendiri itu udah bangun dari tahun berapa?
Trendshop ini adalah pesantren shopping ya, itu panjangannya. Trendshop Asaman ini di launching tanggal 28 November tahun 2018. Nah, kerjanya di sini ya untuk satu pembelajaran kewirausahaan santri atau siswa ya, untuk kewirausahaan bagaimana mengelola retail dan sebagai nanti ilmu ketika nanti anak-anak atau santri itu pulang bisa punya retail ya, seperti dia belajar serta yang secara langsung dengan masyarakat dan itu. Sejauh perkembangan dari Trendshop sendiri itu apalagi saat pandemi itu apakah masih beroperasi? Untuk operasional Trendshop di masa pandemi tetap beroperasi ya, tetap mengikuti podcast ya karena kemarin ada PPKM ya, kita tutup sampai jam 8 malam karena adalah pemerintahnya tidak beroperasi. Tapi kalau omset memang ada pengaruh ya, yang sangat signifikan menurun di masa pandemi karena kebanyakan customer itu banyak dari santri, pelajar, dan masyarakat, sementara sekolah pembelajaran baru dia sangat terkena efek dari pandemi. Jadi Trendshop ini tuh nggak terikat kepada pelajar yayasan Asaidiyah sama santri, jadi masyarakat boleh. Ya. Jadi Trendshop ini dibuka untuk umum, untuk melayani kebutuhan umum, tidak hanya pada lingkungan yayasan tapi juga wali murid ya atau masyarakat sekitar. Tentunya mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena memang kita ada di sini ya, mungkin sesuai. Tentunya kita juga ada reward untuk promosi. Ada program-program yang ada di toko ya untuk masyarakat. Yang terlibat dalam kegiatan Trendshop sendiri berapa orang Pak? Kalau saat ini ya itu hanya satu karyawan karena pandemi dan menurunnya omset itu kan kita pengurangan karyawan dan juga kita tetap membuka program magang ya, mungkin santri pelajar di masa dia yang magang di sini untuk belajar jauh ya, kita welcome pergunakan ya sampai karena ini juga sebagai media biasa. Misalkan nanti dari SMK atau SMP aliyah atau santri sendiri dan yang kita rekrut jadi tenaga atau pramaniaganya ya dari alumni. Untuk penjualan ya Pak, ini tuh terfokus pada apa aja? Ya kita semuanya yang kita jual dan pokok yang kebutuhan pelajar atau sekolah, tapi yang memang kita tidak menyediakan adalah di rokok, terus minuman yang beralkohol kita tidak menyediakan. Nah ini untuk ya minuman yang anak-anak dan bukan pokok minyak. Ini dan beras juga ada, nah sini kan sudah sedia. Jadi kebutuhan pokok yang keluar. Dan ini yang rutin memang ambil itu dari asatid dari Indonesia. Yang bilangnya kan ada project yang sangat membantu untuk biasa. Jadi untuk kebutuhan pokok untuk anak pondok ini tuh insya Allah ada. Ya ada. Kita menyediakan kan sesuai dengan permintaan. Misalkan ada anak pondok yang apa ini pesan ini ya kita akan carikan. Cuma kan kadang kita menyediakan tapi tidak sesuai, kan setiap orang kan minatnya beda-beda. Kita menyediakan juga banyak item
Nah, sehingga orang datang ke sini itu ya yang dibutuhkan ada, tapi di sini masih kurang di ini untuk yang keperluan wanitanya sambil laginya masih kita. Jadi untuk visi misi sendiri Ya seperti yang tadi saya sampaikan, Presop itu adalah pesantren sopir, dan ini adalah program kerjasama RMI dan Indogresi. Semua barang yang ada di sini itu kita ada pengiriman dari proses dimana kita bisa. Presop sendiri adalah nama tokonya adalah sama itu berarti kita mengambil nama saya ya toko asal. Dan visinya ya satu untuk menyediakan sebagai media pembelajaran santri, yang kedua adalah menyediakan kebutuhan masyarakat sekitar pesantren juga masyarakat pesantren, sehingga jangkauannya lebih luas. Bahkan kita juga promosinya atau pemasarannya kita online. Misalkan ada pesanan tidak harus datang ke sini ya, online sesuai dengan berapa pembeliannya kita harus seperti mengikuti ini ya, mengikuti teknologi. Jadi di samping media pembelajaran kewirausahaan juga menyediakan kebutuhan santri dan masyarakat sekitar di sini. Ya ini masih kurang kompleks, kalau kita kompleti ya banyak. Ini masih kurang kompleks. Ini sudah ada sekitar mungkin 1000 item sudah ada. Ya, di bisnis retail sendiri itu ya tidak ada habisnya. Kalau kita isi barang penuh masih kurang. Itu modal sekian masih kurang. Karena kita kalau punya toko itu kan diisi sedikit itu ada kurang komplit, kita komplit, dan itu terus berputar. Uangnya itu mutar, uang tunainya tidak ada, tapi mutar ke belakang. Nah, kita tidak tahu karena putarannya cepat, ya barangnya semakin banyak, dan akhirnya juga kalau bahannya lakunya cepat, keuntungannya kan sudah ada untuk operasional, gaji pegawai dan sebagainya, untuk promosi juga untuk kegiatan sosial. Itu. Jadi yang ketiga adalah untuk pengembangan ekonomi rumah. Saat ini toko ini untuk pengembangan ekonomi. Jadi ke depan ya kalau di yayasan sendiri ya setiap sekolah itu punya toko yang nanti barang bisa dari sini. Kalau barang dari sini kan toko di sekolah tidak usah modal, dari sini. Karena untuk mendirikan ini saja juga satu jeret ini saja kalau kita hitung tidak berapa juta. Itu kan butuh. Tapi kalau barang dari sini kan karena tinggal jual, kita tinggal pembagian margin. Oke pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Nurhayati ST selaku dari pimpinan BLK. Kita bisa tanya-tanya sedikit soal dari BLK Yayasan As-Saidiyah Al-Qussi. Oke Bu, saya mau tanya soal BLK sendiri itu apakah sekarang sudah milik yayasan dan siapa yang mengelola? Oke, kalau untuk BLK sendiri kita yang punya yayasan. Jadi kita berdiri itu di bawah kepemimpinan Pondok Pesantren, ya kan? Pondok Pesantren As-Saidiyah. Itu ada pondoknya sendiri, kemudian ada BLK-nya. Nah, jadi kita di bawah dari kepemimpinan Pondok Pesantren dan di bawah dari naungan Yayasan As-Saidiyah. Untuk pemiliknya kita tim, karena kita bukan personil. Jadi kita punya tim sendiri, tim BLK itu ada saya, ada mungkin dari pengelola yang lainnya, ada instrukturnya juga, dan masih sekitar 7 orang lah pengelola.
PLK sendiri itu dibangun pada tahun berapa? Itu PLK berdirinya tahun 2019. Nah, kita mulai melakukan pelatihan itu pada bulan Oktober. Sekarang sudah mencetak berapa lulusan? Ada 6 lulusan, 6 kali lulusan, 1 kali lulusan 16 peserta, jadi 16 kali 6 berarti sekitar 196 peserta sendiri. Dan PLK itu tuh yang fokusnya ke anak-anak pondok atau anak-anak lainnya? Kemudian Aja. Mas, Untuk yang terlibat ini, kan dari lingkungan apa saja yang terlibat? untuk yang terlibat di pengelolanya, kalau di pengelolanya berarti yang bernaung di Yayasan Nasidia ada saya sendiri dari SMK ya, dari SMK, kemudian ada pengelolanya Bu Yunita dari SMP, kemudian ada Pak Iwan sendiri dari SMK, dan masih mungkin banyak kali yang terlibat di sini. Ada sekitar 7 orang tadi, itu dari instansi yang bernaung di Yayasan Nasidia. Dan untuk visi misinya, Kalau visi misi kita pengen mencetak lulusan BLK yang kompeten ya. Jadi mencetak lulusan ini mereka anak-anak sekitar pondok, juga termasuk anak-anak pondok As-Saidiyah sendiri, dan juga sekitarnya, masyarakat sekitarnya. Kita pengen menciptakan generasi-generasi muda yang kompeten di bidang otomotif. perkembangan sejauh ini dari PLK sendiri, apalagi jika saat pandemi kayak gini gitu, itu ya dilakukan PLK atau apa? Kalau di kami masih tetap sebelum pandemi dan selama pandemi ini, ya kan, selama pandemi ini kita tetap melaksanakan pelatihan. Jadi dalam 1 tahun kita pelatihannya 2 kali, ya, 2 kali pelatihan, 2 paket. Jadi ada paket. Halo guys. Perkembangan PLK di masa sebelum dan selama pandemi ya. Jadi kita tetap melaksanakan pelatihan offline. Jadi peserta tetap hadir ke PLK. Jadi selama pandemi juga kita harus punya izin yang namanya izin dari Satgas Covid ya, dan kita sudah melaksanakannya. Kita izin sama pemerintah desa, kita sudah punya izinnya. Kemudian dari pemerintah pusat yang Kemnaker juga kita dapat izin untuk tetap melaksanakan pelatihan ini. Selama pandemi itu ya sama. Masyarakat sekitar dalam ikut desa atau ya masyarakat sekitar lalu itu tuh apakah ikut serta dalam pelatihannya atau gimana? Tetap ikut serta. Jadi kita akan tetap mengikutkan mereka ya. Masalahnya kita berada di tengah-tengah masyarakat, perbatasan antara Kirik dan Tulus. Jadi paling tidak kita juga harus punya kesan baik juga di situ kan. Jadi tetap mereka juga berperan penting di sini. Karena kalau tidak, tetap kita pasti akan dapat kesan buruk juga kan, negatif juga. Bagaimana kalau PLK kita ditutup kan, seperti itu. Jadi peran mereka sangat baik sekali, positif sekali, dan mereka juga ada yang ikut serta, misalnya bisa jadi peserta pelatihan kita. Ikut gabung gitu ya? Ikut gabung juga, jadi anak-anak muda yang di sekitar pondok. Jadi bukan lulusan kita ya, bukan lulusan dari MA maupun SMK. Jadi dia di sekitar masyarakat pondok tetap ada yang ikut serta di sini untuk peran masyarakat. Alhamdulillah sejauh perkembangan itu banyak yang mencetak lulusan dalam BMK ini bermanfaat bagi warga sekitar juga ya. Alhamdulillah. Dan pertanyaan terakhir, harapan untuk BLK sendiri tuh Bu pengennya kayak gimana? Kalau harapannya kita PLK tetap berlanjut, ya kan? Karena kita selama ini kan mendapat bantuan ya
dari Kemenaker. Jadi harapannya masih tetap berlanjut untuk bantuan ini supaya memberikan kompetensi, memberikan keterampilan kepada lulusan atau masyarakat di sekitar pondok pesantren dan santri-santri kita sendiri ya kan, memberikan itu. Jadi pengennya masih tetap lanjut aja untuk bantuan ini. Sampai bertahun-tahun. Soalnya itu bermanfaat banget gitu, apalagi buat santri anak pondok, terutama santri putra itu yang suka otomotif, apalagi yang buat yang hobi itu bisa diajang dia buat ini aku suka ini. Iya, itu menyalurkan bakat mereka juga. Jadi selain mereka mungkin dari MA ya, dari MA yang punya bakat tersendiri, kemudian dari lulusan SMK yang juga punya kompetensi tersendiri, itu juga mereka selain kompetensi itu mereka bisa menyalurkan hobinya, bakat mereka di PLK tersebut. Buat melatih skill karena setiap siswa itu paling enggak kalau ada motornya rusak bisa perbaiki sendiri, nyapu sendiri. Itu tujuan kita dan mereka seperti itu. Oke, Bu. Cuma itu yang mau saya tanyakan. Ya soal BLK ini kan banyak yang nggak tahu. BLK buat siapa aja? Apa saya yang nggak santri Asaidiyah boleh ikut apa tidak? Hal setelah ini nanti clear. Siap. Tetap diperbolehkan.